Tema 8, subtema 4. Bencana alam. Kadang-kadang terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Bencana alam adalah salah satu contohnya. Bencana alam disebabkan oleh peristiwa alam. Bencana alam seperti gempa bumi dan angin topan. Namun, bencana alam bisa juga terjadi karena ulah manusia, seperti banjir dan tanah longsor. Manusia menebang pohon sembarangan, manusia membuang sampah pun sembarangan. Akibatnya terjadi banjir dan tanah longsor. Pembelajaran 1. Ayo membaca. Saat di rumah, Siti mendengar berita dari radio, berita tentang bencana alam. Bencana alam di desa Sukamaju. Bacalah teks berita tersebut. Bencana alam di desa Sukamaju. Angin topan melanda desa Sukamaju. Angin topan bertiup kencang. Rumah-rumah roboh dan atapnya terbang terbawa angin. Penduduk terpaksa mengungsi ke balai desa. Banyak bantuan datang ke desa Sukamaju. Ada yang mendirikan tenda dan membagikan selimut. Ada juga yang menyumbangkan makanan. Penduduk desa Sukamaju mengucapkan terima kasih. Mereka berterima kasih atas bantuan tenda untuk tidur. Mereka berterima kasih sudah mendapatkan selimut. Mereka juga berterima kasih untuk bantuan makanan. Apa yang terjadi dengan desa Sukamaju? Terjadi bencana alam angin topan di desa itu. Mengapa mereka berterima kasih? Karena mereka mendapatkan banyak bantuan dari desa lain berupa tenda pengungsian, makanan, dan selimut. Ayo membaca. Setelah mendengar berita, Siti mengajak teman-teman berkumpul. Mereka berkumpul di rumah Siti. Siti menceritakan tentang berita bencana alam, bencana yang menimpa desa Sukamaju. Bacalah percakapan Siti dan teman-teman. Teman-teman, apakah kemarin mendengar berita dari radio? Ada berita tentang bencana angin topan. Bencana ini menimpa desa Sukamaju. Saya belum mendengar berita itu, Siti. Terima kasih sudah menceritakan kepada kami. Apakah kamu mendengar berita itu, Dayu? Saya tidak mendengar berita itu, Benny. Desa itu kan dekat dari tempat kita. Apa yang kita lakukan untuk menolong mereka? Saya akan mengajak keluarga di rumah. Kami akan memberikan bantuan. Kami mau memberikan makanan. Tepat sekali, Benny. Makanan memang sangat dibutuhkan penduduk desa Sukamaju. Idemu bagus, Benny. Ayo kita mengajak keluarga. Nanti kita bercerita ya tentang bantuan kita masing-masing. Terima kasih teman-teman sudah mau membantu korban bencana alam. Bencana alam bisa terjadi kapan saja. Bencana alam juga bisa menimpa siapa saja. Mari menolong orang yang terkena bencana. Ayo mencoba. Bermain sambil membuat ungkapan terima kasih. Pernahkah kamu mengalami kesusahan? Tentu saja pernah. Siapakah yang menolongmu? Orang-orang terdekat seperti teman, orang tua, dan sanak saudara. Apakah yang kamu ungkapkan jika ada yang menolong? Ya, terima kasih. Dayu mengajak teman-teman untuk bermain. Bermain jika saya. Berikan petunjuk situasinya. Buatlah kalimat terima kasih yang tepat. Ayo, coba buat ungkapan terima kasih. Edo jatuh dari sepeda, kakinya terluka. Jika saya membantu Edo mengobati luka, maka saya akan berkata terima kasih Dayu sudah membantu mengobati luka kakiku. Dapatkah kamu membuat ungkapan terima kasih? Lakukan bersama teman-temanmu. Lakukan secara bergantian. Ayo berlatih. Kadang-kadang terjadi sesuatu yang menimpa kamu. Sesuatu yang tidak kamu inginkan. Seperti bencana alam atau kesusahan yang lain. Hati senang apabila ada yang menolongmu. Ingatlah untuk selalu berterima kasih setelah ditolong. Buatlah kalimat terima kasih dari kata-kata berikut. Tulislah pada garis yang sudah tersedia. Makanan. Makanan ini enak sekali. Terima kasih sudah berbagi. Buku.
Terima kasih sudah meminjamiku buku. Selanjutnya baju. Baju ini pas di badanku. Terima kasih sudah memberiku. Selanjutnya adalah selimut. Terima kasih Bu sudah memberiku selimut. Dan yang terakhir obat. Terima kasih sudah membeli obat untukku. Ayo berdiskusi. Benny menepati kata-katanya. Benny dan keluarga sedang bekerja sama. Mereka akan menolong korban bencana alam. Bencana angin topan yang menimpa desa Sukamaju. Perhatikan percakapan berikut. Ibu, apakah kita jadi memasak makanan untuk korban bencana? Saya mau membantu. Ibu, mari ku bantu mencatat bahan-bahan untuk memasaknya. Makanan yang akan kita sumbangkan kepada korban bencana. Terima kasih Benny dan Tiur, kalian mau membantu ibu. Kita akan bekerja sama menyiapkan makanan untuk korban bencana alam. Pernahkah kamu bekerja sama dengan anggota keluargamu? Tentu saja pernah. Mengapa kita perlu bekerja sama agar suatu pekerjaan dapat selesai dengan cepat? Ayo bercerita. Cerita pengalamanku. Sore hari, Benny dan teman-teman berkumpul kembali. Mereka berkumpul di rumah Udin. Benny menceritakan pengalamannya di rumah, pengalaman bekerja sama untuk membantu korban bencana alam. Apakah pengalamanmu saat bekerja sama di rumah? Ceritakan di depan teman-temanmu. Lakukan secara bergantian. Ayo berkreasi. Kemudian Udin mengajak teman-teman ke rumah tetangganya. Tetangga Udin adalah pengrajin tanah liat. Udin mengajak teman-teman untuk berkreasi. Mereka akan berkreasi membuat bentuk dari tanah liat. Kreasi itu akan dibawa ke desa Sukamaju sebagai hadiah untuk anak-anak di sana, anak korban bencana alam. Amati cara membuat kreasi dari tanah liat. Siapkan koran sebagai alas. Letakkan plastik atau papan kayu di atas koran. Basahi tangan dengan air. Ambil segenggam tanah liat. Tekan-tekan dan remas tanah liat sampai lembut. Buat bentuk yang kamu inginkan. Jemur tanah liat hingga mengeras. Ayo mencoba berkreasi dari tanah liat. Sudahkah kamu mengamati cara berkreasi dari tanah liat? Iya, sudah. Mari mencoba membuat bentuk dari tanah liat. Ikuti langkah membuat tanah liat. Cobalah sampai berhasil. Ini ada langkah yang pertama, langkah yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, dan yang keenam. Dapatkah kamu membuatnya? Lakukan bersama teman-temanmu. Dan kegiatan yang terakhir yaitu kegiatan bersama orang tua. Orang tua mengajak siswa berdiskusi tentang kegiatan kerjasama di rumah. Demikian yang dapat Ibu sampaikan jawaban dari tema 8 subtema 4 pembelajaran 1. Semoga bermanfaat dan terima kasih.